Anak presiden mulai usaha pakai hutang. Kalau kita bijak memakai hutang, itu bisa jadi satu batu loncatan buat kita sukses, teman-teman. Salah satunya yang dilakukan sama Gibran Rakabuming, anak sulung Presiden Jokowi saat mulai bisnis kulinernya. Waktu itu Mas Gibran baru berusia 23 tahun, dia melihat ada kesempatan di bisnis catering. Karena dia mikir pesta pernikahan itu selalu ada dan biaya catering jadi salah satu biaya yang besar dalam budgeting pernikahan. Saat itu ayahnya Pak Jokowi nggak 100% setuju sama Mas Gibran terjun ke bisnis kuliner. Karena saat itu Pak Jokowi baru menjabat sebagai wali kota Solo dan berharap Mas Gibran bisa meneruskan bisnis mebelnya beliau. Alhasil Mas Gibran dengan keterbatasan modal sebagai anak muda menyusun proposal untuk mendapatkan pinjaman di bank. Karena belum punya pengalaman bisnis dan usianya saat itu masih muda, proposal Mas Gibran nyaris ditolak oleh semua bank. Hanya ada satu bank yang menyanggupi pinjaman tersebut, itu pun tidak dengan nominal utuh sesuai pengajuan beliau. Gak cuma Mas Gibran yang berhasil memanfaatkan hutang sebagai hal yang produktif. Kalian bisa baca di Google kalau ada banyak pengusaha muda lainnya yang sukses membuat usaha dengan modal hutang. Nah, kabar baiknya di era digital seperti ini, akses kita buat dapat kredit itu semakin mudah. Sebelum muncul kredit digital, kartu kredit kan jadi andalan. Tapi akses ke kartu kredit itu sangat susah. Nggak semua orang bisa punya kartu kredit. Nah, kredit digital saat ini ada untuk mendukung inklusi keuangan masyarakat Indonesia yang nggak terjamah kartu kredit konvensional yang cuma 6%. Oke, data-data yang akan gue tunjukin abis ini bakal nunjukin betapa banyaknya orang yang pakai kredit digital. Otoritas Jasa Keuangan atau yang kita tahu sebagai OJK mencatat bahwa jumlah kontrak penggunaan kredit digital mengalami pertumbuhan sebesar 33,25% secara tahunan menjadi 72,88 juta kontrak per Mei 2023. Ini adalah peningkatan yang signifikan kalau dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Hasil survei Kata Data Insight Center atau kita tahunya adalah KIC juga menunjukkan bahwa penggunaan kredit digital semakin aktif dengan mayoritas menggunakan lebih dari satu kali dalam satu bulan. Pertanyaannya, kenapa akses kredit digital dibuat segampang itu? Selain karena mendukung misi pemerintah untuk meningkatkan inklusi keuangan, ada beberapa hal lain yang mendorong penggunaan kredit digital. Pertama, industri kredit digital mengalami pertumbuhan pesat dalam beberapa tahun terakhir. Selain karena perkembangan teknologi, permintaan konsumen juga memainkan peran penting dalam popularitas kredit digital. Banyak orang ingin pakai cara yang lebih cepat dan mudah buat belanja atau bayar sesuatu, terutama secara online. Nah, kredit digital bisa memenuhi kebutuhan ini dengan nawarin opsi pembayaran yang lebih fleksibel dan instan. Misalnya seperti Juluk Kredit Digital yang bisa dipakai untuk belanja di berbagai e-commerce, bayar PPOB, top-up e-wallet, beli tiket kereta, bayar SPP sekolah, sampai tarik dana. Alasan lain kenapa kredit digital semakin mudah digunakan adalah akses yang lebih terbuka tentunya. Kalau kalian ajukan kredit digital Juluk, proses registrasi dilakukan sepenuhnya di aplikasi dalam 1 hari. Bahkan cuma 5 menit kalau kalian pakai Juluk Turbo. Jadi, kenapa kita harus pakai kredit? Kredit digital memberikan daya beli yang lebih tinggi dan kesempatan untuk mendapatkan reward, apalagi kalau kalian belanja di periode bebas bunga. Setiap kali kalian mempertimbangkan kebutuhan di masa depan, kalian harus mengevaluasi apakah kebutuhan sekarang akan sama atau bahkan mengambil leverage di penggunaan kredit digital dan memahami manfaat yang bisa diberikan. Penggunaan kredit yang bijak melibatkan pertimbangan matang tentang apakah pembelian di masa mendatang tersebut benar-benar diperlukan. Apakah kita bisa membayar tagihan kredit digital dengan tepat waktu dan apakah manfaatnya jauh melebihi biayanya? Banyak orang, mayoritas kebanyakan orang ya, gue yakin pasti mau beli rumah. Tapi dengan tingginya harga rumah, KPR bisa jadi satu leverage yang sangat membantu cash flow kebanyakan orang untuk membeli rumah. Nah, biaya pinjaman seringkali bergantung pada skor kredit pelamar. Dengan menggunakan kredit digital secara bertanggung jawab dan membayar tagihan tepat waktu, kalian dapat membangun riwayat kredit yang baik. Ini akan membuat pemberi pinjaman lebih percaya diri dalam memberikan pinjaman kepada kita dengan suku bunga yang lebih rendah. Misalnya, kayak Juluk Kredit Digital
yang memberikan pinjaman dengan suku bunga yang rendah banget sesuai dengan AFPI dengan limit sampai 50 juta rupiah dan tenor sampai 9 bulan. Kita udah tahu kalau keuntungan kredit digital itu banyak banget. Tapi nggak bisa dipungkiri juga, banyak orang yang menyalahgunakan kredit. Ujung-ujungnya ya seperti yang kita tahu, gagal bayar. Ini bisa menyebabkan beragam masalah lainnya seperti susah dapat kerja karena SLIK OJK yang jelek atau nggak dapat approval KPR. Nah, sekarang yang paling penting adalah bagaimana kita bisa menggunakan kredit dengan bijak dan menguntungkan kita. Gue punya beberapa tips buat kalian untuk ngelakuin hal-hal berikut. Pertama, pinjam sesuai kebutuhan dan pergunakan sesuai planning kalian. Prinsip pertama yang perlu diingat saat menggunakan kredit digital adalah pakailah yang bisa kita bayar. Kredit digital bukan sumber dana tambahan teman-teman, tapi alat pembayaran yang harus digunakan dengan bijak. Pastikan kita memiliki dana yang cukup untuk melunasi tagihan kredit digital setiap bulan. Nah, kalau kalian pakai Julo, kalian nggak perlu khawatir dengan limit kreditnya karena berbeda dengan kredit digital lainnya. Limit Julo bisa dipakai berkali-kali dan nggak perlu daftar ulang. Kedua, selalu bayar tagihan tepat waktu. Ini penting banget. Salah satu aturan terpenting dalam memiliki kredit digital adalah selalu membayar tagihan tepat waktu, kalau bisa lebih cepat. Ketiga, memaksimalkan pembayaran kalian. Terakhir, salah satu kunci untuk menggunakan kredit digital secara bijak adalah membuat rencana pembayaran yang melebihi jumlah minimum yang harus dibayarkan setiap bulannya. Dengan membayar lebih dari minimum, kita dapat lebih cepat menghilangkan utang dan menghindari pembayaran bunga yang berlebihan. Selain manfaat, kita juga perlu menyadari kalau penggunaan kredit digital membawa potensi resiko yang perlu diperhatikan dengan cermat, yaitu pertama, resiko utang pengeluaran berlebihan. Salah satu resiko utama penggunaan kredit adalah terjebak dalam pengeluaran yang berlebihan. Kredit digital sering menawarkan batas kredit yang cukup besar. Dan kalau kita nggak mengendalikan pengeluaran dengan bijak, misalnya aku kasih contoh, kita mampu bayar 5 juta, kita harus pertimbangkan juga dengan bunganya sehingga uang yang kita mampu bayar itu sudah include dengan bunga yang akan kita bayarkan juga. Untuk menghindari resiko ini, penting untuk memiliki perencanaan keuangan yang matang. Kita harus selalu mempertimbangkan apakah pembelian yang akan kita lakukan benar-benar diperlukan dan apakah kita memiliki dana yang cukup untuk melunasi tagihan kredit yang tepat waktu. Jangan sampai kita tergoda untuk menghabiskan lebih dari kemampuan finansial kita. Dan yang kedua, adanya tambahan biaya denda. Selain resiko utang berlebihan, penggunaan kredit yang tidak bijak juga berpotensi mengakibatkan pembayaran biaya denda. Bunga ini dapat membuat utang kita terus bertambah besar jika tidak segera diatasi. Padahal, kalian bisa banget mengalokasikan biaya denda itu untuk pengeluaran yang lebih bermanfaat dan produktif. Penting juga buat tahu gimana perhitungan bunga kredit digital supaya kalian nggak salah langkah. Kalau di Julo, gini perhitungannya. Misalnya kalian pinjam dana di Julo sebesar 5 juta dengan tenor 6 bulan. Maka kalian harus bayar tagihan per bulannya sebesar Rp984.000. Berarti total yang harus kalian bayar adalah Rp984.000 dikali 6 bulan yang sama dengan Rp5.904.000. Kalau gitu berapa besar bunganya? Oke, total bunga yang harus kalian bayar adalah pinjaman plus bunga dikurangi pinjaman pokok sama dengan Rp904.000. Kalau dijadikan ke persen, maka hasilnya kurang lebih 18% per 6 bulan. Jadi per harinya 18% kita bagi 6 bulan sama dengan 3% per bulan. 3% kita bagi 30 sama dengan 0,1 per hari. Jadi bunga yang diberikan Julo hanya 0,1% per hari. Ini termasuk sangat rendah kalau kita pakai standarnya AFPI. Ketiga, ketergantungan pada kredit. Penggunaan kredit yang berlebihan juga bisa membuat mindset kita jadi ketergantungan pada kredit digital. Terlalu bergantung pada kredit juga bisa mengganggu kemampuan kita untuk mengelola keuangan secara mandiri. Kita harus selalu berusaha untuk menjaga keseimbangan antara penggunaan kredit dan kemampuan finansial kita, teman-teman. Oke, itu dia alasan dibalik fenomena kredit digital dan gimana cara menggunakan kredit supaya kita nggak terlilit utang yang berlebihan. Selain praktekin tips penggunaan kredit ini,
Penting banget untuk pakai platform kredit digital yang aman dan terpercaya kayak Julo. Kalau dari aku, yang aku cek ya, di Julo itu nggak perlu repot-repot transfer manual dan takut telat bayar karena ada fitur auto debit BCA, BRI, dan GoPay. Di mana kalian cukup sesuaikan dana yang ada di rekening kalian dengan jumlah tagihan yang harus dibayar. Pakai Julo juga bisa dapat cashback loh. Cashback ini bisa membantu untuk pembayaran cicilan kalian di Julo dengan beragam program seperti pembayaran tagihan tepat waktu, program referral, dan promo bulanan. Bisa pakai fitur Julo berkali-kali selama limit masih ada. Kalian bisa terus pakai Julo untuk memenuhi setiap kebutuhan finansial tanpa perlu repot-repot daftar dan verifikasi ulang. Yang terakhir, gak perlu khawatir karena Julo sudah berizin OJK dan bisa diakses di seluruh Indonesia. Nah, gimana menurut kalian? Apa kalian pernah dengar kisah sukses yang lain yang berhasil memanfaatkan hutang jadi hal yang positif? Yuk share di bawah.